Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada narasumber, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hayyakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam program konsultasi syariah bersama Komisi Akidah dan Pemikiran Dewan Syariah Wasda Islamiyah. Sebagaimana disebutkan tadi, kita akan melanjutkan materi fikih Asmaul Husna sebagaimana biasanya, dan nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Qahiru dan Al-Qahhar. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qahiru, Al-Qahhar ini berasal dari kata qahara, dan dengan kata dasar qahran ini bermakna mengalahkan, menaklukkan, menggulingkan, apa menaklukkan, bahkan bermakna memaksa atau mendominasi dan semacamnya. Jadi qahara itu maknanya secara bahasa adalah sebagaimana yang kita sebutkan. Sehingga makna al-qahir, al-qahar itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam terjemahan di dalam Al-Qur'an, bisa kita akan dapatkan al-qahir atau al-qahar itu yang maha mengalahkan atau yang maha menguasai. Dan kalau kita lihat dua nama ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kata Al-Qahir itu ada di dua tempat, dan Al-Qahar itu ada di 6 tempat di dalam Al-Quran. Kita akan sebutkan dulu Al-Qahir. Dua tempatnya adalah salah satunya di surah Al-An'am di ayat 18, di eh, tempat kedua juga di surah Al-An'am tapi di ayat yang ke-61. Allah mengatakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Wa huwa, dialah Allah, al-qahiru, yang maha menguasai, yang maha mengalahkan, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Di ayat yang satunya di surah Al-An'am ayat 61 bunyinya sama, wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qahiru fauqa ibadih, yang maha mengalahkan, maha menguasai, yang menaklukkan di atas hamba-hambanya. Ya. Adapun Al-Qahhar itu adalah sighah mubalaghah, sighah mubalaghah. Kalau qahir itu bentuknya ismul fa'il, ya, seperti pelaku yang mengalahkan, ya, yang menaklukkan. Tapi kalau Al-Qahhar sighah mubalaghah itu adalah betul-betul menunjukkan puncak bahwa dialah yang maha, ya, dialah yang maha mengalahkan, ya. Tidak ada yang mengalahkan satupun di antara makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lebih mendominasi, tidak ada yang bisa menggulingkan dan menguasai Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menguasai. Dan kekuasaannya dan apa yang dikalahkannya itu adalah seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali. Jadi maknanya Al-Qahar itu adalah qahara jami'al kainat wa dzallat lahu jami'u al-makhluqat. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan dan menguasai semua makhluk dan tunduk semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk, semua apa yang ada di alam semesta, baik itu yang ada di bumi dan yang di langit, itu semua di bawah kekuasaan Allah. Allah Maha menguasai dan mengalahkan semua yang ada di alam semesta, yang di langit dan yang di bumi. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian ketika kita lihat kata Al-Qahar, tadi sudah Al-Qahir ada di dua tempat. Al-Qahar tadi kita sebutkan ada di 6 tempat di dalam Al-Quran. Dan uniknya, para pemirsa sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qahar itu selalu bersandingan dengan kata Al-Wahid. Al-Wahid. Di 6 tempat ini, kata Al-Qahar, nama Allah Al-Qahar selalu bersandingan dengan nama Al-Wahid. Al-Wahidul Qahar. Ya. Yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, dan Maha Menguasai, Maha Mengalahkan. Ya. Coba kita lihat di tempat yang pertama, di dalam surah Yusuf, ayat ke-39 sampai ke-40, Allah mengatakan, Ya sahibai sijin. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah dimasukkan ke dalam penjara. Sebagaimana kita tahu kisahnya, beliau bertemu dengan dua orang yang ada di dalam penjara tersebut, dan mereka pun akhirnya terlibat suatu percakapan. Nah, di sini Nabi Yusuf mengatakan, Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Mengalahkan? Jadi disandingkan Al-Wahid dan Al-Qahar. Sebentar kita jelaskan apa maknanya, kenapa selalu bersanding ini. Kemudian Allah katakan, Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah ini selain Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama yang kalian berikan sendiri namanya, ya, dan apa yang diberikan oleh nenek moyang kalian dan nenek moyang kalian yang memberikan nama kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan atau menurunkan dalil tentang itu. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini kita akan lihat apa kira-kira koneksinya antara Al-Qahar dengan Tauhid. Ketika kita akan lihat nanti isi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kata Al-Qahar, di sini Allah Subhanahu wa taala nanti kita lihat selalu menekankan kebatilan kesyirikan. Pasti mengandung penegasan tauhid, dan juga mengandung apa mengandung kebatilan atau menegaskan kebatilan kesyirikan. Nah, jadi di sini kita lihat di ayat atau di posisi atau di letak pertama kata Al-Qahar di surah Yusuf, Allah mengatakan A'arbabun, kata Nabi Yusuf alaihissalam, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala Wahidul Qahar, yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan Maha Mengalahkan. Nah, kalau kita lihat arbabun mutafarriqah, Tuhan-Tuhan yang berbeda ini kan macam-macam, ya, dan banyak sekali gambarannya. Bisa dia pohon, bisa dia batu, dia bisa berupa jin, bisa berupa malaikat, bisa berupa manusia juga, ya, bahkan bisa hewan, ya. Yang tentu saja semua itu adalah makhluk yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberi dan tidak bisa menghalangi. Ya, mutafarriqah, dia macam-macam bentuknya. Nah, apakah yang seperti itu, yang makhluk-makhluk itu, ya, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Wahidul Qahar tadi, yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tentu saja kita tahu bahwa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk-makhluk juga. Ya, walaupun mungkin mereka punya kekuatan, mereka mungkin punya dominasi atas sebagian makhluk, tapi mereka tidak bisa menguasai seluruh makhluk sebagaimana Allah menguasai seluruh makhluk. Ya. Karena justru makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan, mereka juga adalah yang diciptakan oleh Allah, mereka juga yang dikuasai oleh Allah, mereka juga lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan, apakah Tuhan-Tuhan yang lemah itu, ya, pohon itu lemah, batu itu lemah, semua itu lemah, itu lebih baik daripada Allah yang Maha Mengalahkan, yang tidak ada lagi di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menguasai Allah, kan Allah lah
yang menguasai seluruhnya. Nah, kemudian di letak yang kedua ada di surah Ar-Ra'd. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Maka qulillah, katakanlah Allah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Maka katakanlah, apakah engkau mengambil selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali, pemimpin-pemimpin, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan untuk diri mereka sendiri manfaat dan juga tidak bisa tidak berkuasa atas mudarat atas diri mereka. Terus kata Allah, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Am hal tastawil dhulumatu wan nur? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim? Apakah mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu yang mereka sekutu-sekutu itu bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ciptaannya Allah itu sama seperti ciptaan mereka, ciptaan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Lalu maka kemudian kata Allah setelah itu, "Qulillahu khaliqu kulli syai." Katakanlah Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Jadi di sini sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, ada penegasan tentang kebatilan kesyirikan. Bagaimana mungkin orang-orang, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal yang disembah itu tidak bisa menciptakan sama sekali, bahkan mereka yang dicipta. Apa yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah itu? Ya. Apakah sama? Kalaupun bisa mencipta, itu pun hanya sekedar merubah bentuk ke bentuk yang lain. Itu saja, sebatas itu saja. Ya, apakah itu kita mau samakan dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini? Ya. Makanya di sini dijelaskan, apakah mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu yang mereka anggap bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah? Tidak bisa. Ya. La yakhluqu dzubaban wala ijtama'u lah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disembah selain Allah tidak akan mungkin bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Barulah kemudian Allah tegaskan, "Qulillahu khaliqu kulli syai." Katakanlah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau Allah menciptakan segala sesuatu, berarti yang disembah selain Allah itu juga adalah ciptaan. Lalu bagaimana mungkin ciptaan menyembah ciptaan? Sama-sama ciptaan. Lalu Allah tegaskan, "Wa huwal wahidul qahhar." Dan dialah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Dialah Maha Esa dan Maha menguasai, Maha mengalahkan. Nah, di sini Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan tentang apa hubungan antara nama Allah Al-Qahar dengan kebatilan kesyirikan, ya, dengan batilnya kesyirikan. Nah, beliau katakan di sini, fa innahu la tujadul wahdah wal qahr illa lillahi wahdah. Karena kenapa? Tidak ada yang namanya ketunggalan atau keesahan dan al-qahr tadi, al-qahr itu kecuali pada Allah Subhanahu wa taala semata. Fal makhluqat kullu makhluqin fawqa makhluqin yaqharuhu. Kita lihat bahwasanya setiap makhluk itu ada yang bisa mengalahkan makhluk yang lainnya. Ya, ada yang bisa mengalahkan makhluk lainnya. Ya, misalnya kita sebagai manusia mungkin yang lebih kuat itu bisa mengalahkan yang lebih lemah, atau makhluk yang lebih lemah dari kita kita bisa kalahkan, kita bisa kuasai, ya, kita bisa atur. Ya, itu memang sesuatu yang sangat wajar kita saksikan. Antara makhluk ada yang mengalahkan, ada yang dikalahkan. Tapi yang bisa mengalahkan pasti ada juga yang ada di atasnya. Di atas yang kuat pasti ada yang lebih kuat lagi. Di atas yang kuat ada yang lebih kuat lagi. Di atasnya ada lagi, di atasnya lagi. Dan pasti ada di atasnya yang paling kuat yang tidak ada lagi bisa mengalahkannya. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yantahir qahr lil wahidil qahar. Sampai berakhir itu silsilah tadi, ada makhluk kecil dikalahkan di atasnya. Yang ini pasti juga dikalahkan yang di atasnya. Ini juga pasti dikalahkan oleh makhluk yang di atasnya. Pasti ada, ini berujung, pasti berhenti di suatu zat yang mengalahkan semua yang tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam As-Sa'di, fal qahru wat tauhidu mutalaziman muta'ayyinan lillahi wahda. Maka al-qahr tadi, sifat al-qahr, sifat mengalahkan tadi, sifat menguasai tadi, dan yang namanya tauhid itu mutalaziman, ya, sebuah kelaziman, ya, saling melazimkan. Kalau dia esa pasti dia maha mengalahkan, kalau dia maha mengalahkan pasti dia esa, ya. Dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di tempat yang ketiga, eh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata Al-Qahhar lagi-lagi bersanding dengan Al-Wahid. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 48 sampai ke 51, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi dan langit itu diganti dengan bumi dan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan semua makhluk itu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-wahidil qahar, yang maha esa dan maha mengalahkan. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, dan engkau melihat orang-orang jahat pada waktu itu akan dibelenggu, sarabiluhum min qitran wa taksha wujuhuhumun nar, ya, dan mereka akan ditutupi wajah mereka dengan neraka, dan mereka akan dipakaikan apa pakaian atau diberikan cairan tembaga panas. Dia jaziyallahu kulla nafsim ma kasabat, dengan itu Allah Subhanahu wa taala membalas semua jiwa tergantung atau sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Innallaha sari'ul hisab, dan sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Nah, di sini dikatakan wa barazu lillahil wahidil qahar. Makhluk itu akan berkumpul semua kepada Allah yang maha esa dan maha mengalahkan. Ini dengan tegas kembali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluknya. Tidak ada satupun makhluk keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat juga seperti itu. Nah, di hari kiamat, apalagi di hari kiamat, ya, di mana manusia itu jelas-jelas tidak akan mungkin bisa keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang keempat ada di surah Shad ayat 65 sampai 66, Allah mengatakan, qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar, dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah al-wahidul qahar, yang maha esa dan maha mengalahkan. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan ialah al-aziz al-ghaffar, maha mulia, maha perkasa, dan al-ghaffar, maha mengampuni. Ibnu Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan, hadza taqriru li uluhiyatihi. Ini adalah penegasan terhadap keilahan, ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang pantas disembah. Bihadzal burhanu al-qati wa huwa wahdatuhu ta'ala, ya, wa qahruhu li kulli syai', yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga qaharnya Allah itu kepada segala sesuatu. Fa innal qahr mulazimun lil wahdah atau lil wihdah, karena al-qahr itu saling melazimkan dengan yang namanya al-wihdah, ketunggalan, keesaan. Fala yakunu qahharani mutasawiyan fi qahrihima abadan, karena tidak akan mungkin ada ya dua pihak yang setara. Tidak ada mungkin dua pihak yang sama-sama tinggi, paling tinggi. Pasti masing-masing ada yang dikalahkan dan ada yang mengalahkan. Kalau dua-duanya setara, ya, kalau dua-duanya setara, ini bisa mengalahkan ini dan ini bisa mengalahkan ini, berarti secara akal pasti akan ada lagi yang di atasnya. Ya. Pasti akan ada yang di atasnya. Karena semua makhluk itu pasti diciptakan, semua makhluk itu pasti dikuasai. Jadi kalau ada dua, kita sangka ini sama-sama kuat, ini sama-sama punya kekuasaan, ya, mereka yang bisa mengalahkan, berarti dua-dua ini pasti bukan Tuhan. Karena setara. Berarti harus ada yang satu yang paling tinggi di atas keduanya. Jadi tidak akan mungkin ada yang namanya maha mengalahkan, dua yang maha mengalahkan. Tidak mungkin. Ya. Jadi kita bisa pikir ada dua yang maha mengalahkan. Itu kan tidak mungkin. Ya, kalau ada dua pasti ada yang kalah, ada yang dikalahkan.
Ya, tidak mungkin ada dua. Nah, kemudian di tempat kelima, nah, itu ada di surah Az-Zumar ayat 3 sampai 4. Allah mengatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk menjadi jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada para pembohong dan juga orang-orang kafir. Lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Seandainya Allah mau mengambil anak, maka Allah pasti akan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, huwal wahidul qahar. Dialah yang maha esa dan maha mengalahkan. Ini sekali lagi penegasan terhadap tauhid dan penegasan terhadap kebatilan kesyirikan. Kemudian di letak keenam yang terakhir adalah eh, di surah Ghafir ayat 16 sampai 17. Allah mengatakan yaumahum barizun. Yaumahum barizun, hari di mana orang-orang atau manusia itu akan dibangkitkan. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak akan ada yang tersembunyi kepada Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum, lalu Allah berfirman, milik siapa kerajaan hari ini? Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha esa dan maha mengalahkan. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari inilah akan dibalas setiap jiwa atas apa yang dia perbuat. La zulmal yawm. Tidak ada kezaliman hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Maka sekali lagi, eh, para pemirsa sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qahar adalah yang dimaksud dengan Al-Qahar adalah maha mengalahkan, ya. Maha menguasai, yang semuanya tunduk kepadanya, yang semuanya tidak bisa lolos daripadanya, semuanya dikalahkan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan enam tempat tadi, tempat Al-Qahar tadi itu semua menunjukkan bahwa Al-Qahar itu punya kelaziman dengan Al-Wahid. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau dia Wahid tunggal esa berarti dia pasti Al-Qahar, maha mengalahkan, yang paling mengalahkan. Kalau dia yang paling mengalahkan berarti dia yang paling atau dia yang tunggal. Ibnu Qayyim mengatakan la yakunul qahar illa wahidan. Tidak ada yang paling maha mengalahkan kecuali pasti satu saja. Idz law kana ma'ahu kufu'un lahu fa in lam yaqharhu lam yakun qahiran 'alal itlaq. Kenapa? Karena kalau ada yang setara dengannya, ya, apa, maka pasti dia yang mengalahkan yang satunya atau dia yang dikalahkan. Maka tidak mungkin dia menjadi yang paling bisa mengalahkan atau yang al-qahar, maha mengalahkan. Wa inna qahrahu lam yakun kufuan wa kana al-qahar wahidan. Maka kalau eh, kekuatan mengalahkannya itu tidak punya apa yang sebanding dengannya, maka pasti dia tunggal, pasti dia satu saja, tidak mungkin ada dua. Nah, jadi ini makna dari al-qahar, dia penegasan juga terhadap tauhid, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ustaz, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu materi utama kita, sesi konsultasi. Kami sampaikan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan agar kiranya bisa diketik di kolom komentar di Zoom, atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, bisa raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik Ustaz, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari hamba Allah. Apa Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang feminisme yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat?
bagaimana Islam memandang derajat laki-laki dan perempuan, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terkait feminisme, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang feminisme, ini memang gerakan yang luar biasa, yang memang ingin menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan kalau kita lihat di Barat, ini adalah sesuatu yang pro kontra. Ya. Ada yang pro, tapi sebagian yang lain juga orang-orang Barat tidak menerima hal tersebut. Artinya orang-orang Barat juga ketika dia kembali kepada fitrahnya dia akan mengetahui bahwasanya tidak akan bisa disamakan secara mutlak antara laki-laki dan perempuan. Baik. Dalam Islam laki-laki dan perempuan setara dari sisi dipandang bahwa mereka sama-sama hamba. Ya, mereka sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, kita lihat di dalam Al-Qur'an misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kalau secara bahasa amanu itu kan jamak laki-laki. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wa ya ayyatuha atau ya ayyuhalladzi wa ayyuhallati amanna ya. Allah tidak mengatakan wahai orang laki-laki yang beriman dan wahai perempuan yang beriman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman dan menyebutkan suatu perintah atau larangan, maka itu secara otomatis berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ketika ada kekhususan untuk perempuan, maka pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setara dalam arti kita katakan setara dalam arti apa? Dalam arti bahwa dia sama-sama hamba dan sama-sama punya kewajiban untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisinya masing-masing laki-laki dan perempuan. Nah, adapun secara fitrah, ya secara fisiologis, secara fitrah, secara psikologis itu semua adalah sesuatu yang berbeda, ya laki-laki dan perempuan. Dari fisik saja sudah beda, ya kan? Dari psikologis saja sudah beda. Maka tentu saja ada syariat-syariat yang berlaku khusus laki-laki dan ada syariat-syariat yang berlaku khusus khusus perempuan, ya khusus perempuan. Jadi tidak disamakannya syariat ini bukan berarti sebuah ketidakadilan, tapi ini menyesuaikan ya menyesuaikan bagaimana kondisi laki-laki dan bagaimana kondisi perempuan yang memang tidak bisa disamakan. Ya, sebut saja hamil, menyusui. Laki-laki mana mungkin bisa. Ya, perempuan ada siklus haidnya per bulan, laki-laki tidak ada. Kan seperti itu. Ini dari sini dari segi hukum fikih sudah melahirkan banyak hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan hal tersebut ketika kita lihat bagaimana apa Allah mengatakan ketika ibunya Maryam ya ketika beliau bernazar inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya ketika berkata apa wa idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya istri Imran mengatakan bahwasanya ya Allah aku bernazar untuk menjadikan apa yang di dalam perutku ini, janinku ini menjadi eh, apa menjadi orang yang nanti fokus untuk beribadah kepadamu. Ya. Tapi kemudian ternyata lahirnya adalah perempuan, ya, karena kebiasaan pada waktu itu yang beribadah seperti itu cuma laki-laki yang bisa menjadi apa rohib seterusnya itu laki-laki. Nah, ternyata eh, Allah mengatakan di situ, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tapi ketika lahir, maka istri Imran ini tadi mengatakan, ya Rabbi saya melahirkan perempuan. Bagaimana caranya saya menunaikan nazar saya kalau seperti itu? Ya, perempuan tidak bisa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya, di situ Allah mengatakan Allah lebih tahu siapa yang atau apa yang akan dilahirkan laki-laki atau perempuan dan Allah tegaskan tidak sama laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Jadi ini jelas ya. Jadi eh, masing-masing ada ketaatannya sendiri-sendiri, ada kekhususan laki-laki, ada kekhususan perempuan. Ya, jadi kalau misalnya dibilang laki-laki wajib untuk keluar berjihad, lalu kenapa perempuan tidak perlu? Ini karena memang
Ya, masing-masing seperti itu karena jihadnya perempuan itu berbeda, jihadnya laki-laki itu berbeda, tapi kita sekarang sama-sama berjihad, itu sama-sama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang harus kemudian kita kembalikan itu atau kita menjadi pertimbangan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk kita itulah standarnya. Ya. Jadi jangan pakai standar di dunia ini atau apalagi standarnya feminisme ketika mengatakan bahwasanya kalau perempuan yang di rumah saja, perempuan yang apa di rumah saja, tidak bekerja, tidak berkarir, tidak dan seterusnya itu apa istilahnya sesuatu yang rendah, sesuatu yang ini dan seterusnya. Iya. Nah, saya kira itu untuk masalah feminisme ya tetap tidak bisa kita samakan, sama sekali tidak bisa disamakan, sama sekali tidak bisa disamakan secara mutlak. Ada persamaan-persamaan yang bisa diberikan, tapi ada juga hal-hal khusus yang pasti tentu saja harus kita perhatikan. Ya, wallahu taala. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Maryani Ummu Khalid. Apa Ustaz, apa hukumnya wanita berziarah kubur dan apa yang dibaca saat berziarah? Syukran. Ya, hukum wanita berziarah kubur. Pertama kita bahas ziarah kubur dulu. Ya. Bahwasanya ziarah kubur ini adalah sebuah ibadah memang yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal ana fazuruha innaha tudzakirukumul akhirah. Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, dulu saya larang kalian berziarah kubur, ya, karena dulu sangat kita tahu bagaimana kesyirikan itu betul-betul merajalela, dan sangat mudah orang jatuh ke dalam kesyirikan sehingga dilarang untuk berziarah kubur. Tapi kemudian setelah Islam menyebar, Allah mengatakan fal'ana, ya, fal'ana fazuruha, ya. Kalau sekarang ziarahilah, ya, ziarahilah kubur itu, ya, ziarahilah kubur itu. Ya, karena ziarah kubur itu akan memberikan kepada kalian atau mengingatkan kepada kalian tentang akhirat, mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Ya, di riwayat yang lain Nabi mengatakan wa tuzahidukum fid dunya. Ya, berziarah kubur itu akan membuat kalian zuhud. Ya, artinya kecintaan kepada dunia kalian akan berkurang dan akan meningkat kezuhudan kalian ketika melihat pemandangan kuburan bahwa inilah tempat kita nanti kita akan mati suatu saat dan kita akan meninggalkan dunia. Nah, ini ziarah kubur. Eh, dan apa yang dibaca ketika ziarah kubur, di situ ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kubur. Atau sebelumnya kita perlu menegaskan bahwasanya berziarah kubur itu berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, manfaatnya itu kepada mayat, ya, atau kepada orang yang ada di kubur agar mereka kita doakan. Dan manfaatnya yang paling besar adalah untuk kita yang masih hidup, ya, untuk kita yang masih hidup agar kita bisa mengingat kematian. Nah, apa yang dibaca ini bisa terlihat dari apa yang kita baca. Nah, apa yang disunahkan untuk dibaca di kuburan ketika kita melewati kubur atau kita berziarah kubur. Kita katakan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya. eh, Assalamualaikum kepada kalian, ya, penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin dan mukminin, orang beriman, orang-orang Islam. Inni insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Ya, aku akan menyusul kalian. Nah, ini pernyataan untuk membuat kita sadar bahwa kita juga akan menyusul mereka. Ya, ini insyaallah bikum lahikum. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, ya, keselamatan. Nah, maka eh, apa eh, itu yang dibaca ketika kita berziarah kubur. Nah, bagaimana hukumnya untuk perempuan? Apakah boleh perempuan itu untuk berziarah kubur? Nah, eh, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah
diperbolehkan atau tidak. Ada yang melarang secara mutlak dan ada juga yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ada atau syarat-syarat yang apa? Syarat-syarat yang ditentukan. eh, yang membolehkan atau yang melarang itu berdalilkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa eh, yang mengatakan bahwasanya tidak boleh perempuan itu untuk melarang, ya. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la'ana zawaratil kubur, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini menjadi apa dalil tentang tidak bolehnya apa perempuan untuk berziarah kubur, tidak boleh, ya. Kemudian yang lainnya ada menganggap bahwa makruh, ya, menganggap bahwa makruh, ya. Dan juga di antara yang lain ada yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja karena mengambil keumuman dari hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah larang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Berziarahilah dia sekarang. Jadi eh, apa hikmahnya? Kenapa ada para ulama mengambil pendapat yang menyebutkan bahwa tidak boleh wanita berziarah kubur? Karena dianggap apa wanita itu punya kelemahan dari sisi emosional, ya, karena dikhawatirkan mereka akan meratap ketika berziarah kubur. Mereka akan menangis, meronta-ronta, dan seterusnya. Oleh karena itu dimakruhkan untuk wanita berziarah kubur, ya, dimakruhkan untuk wanita untuk berziarah kubur, atau bahkan dikatakan haram, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Eh, Namun berdasarkan sumber mati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita menganggap kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa kita bisa aman, ya, tidak bercampur baur dengan laki-laki, ditemani mahram, ya, dan bukan aman dari yang namanya tindak-tindak kesyirikan, maka eh, sesekali boleh saja untuk kemudian berziarah kubur. Tapi untuk amannya tidak perlu berziarah kubur. Karena manfaat berziarah kubur sekali lagi yang paling besar, yang paling utama itu adalah untuk kita mengingat kematian. Adapun untuk mendoakan mayit itu bisa di mana saja, tidak harus datang ke kuburan. Ya, kita bisa dari rumah, kita bisa dari dari masjid kita, dari rumah kita mendoakan orang tua kita atau siapapun yang telah mendahului kita, untuk kita doakan kepadanya diberikan rahmat, diampuni dosa-dosanya, ya, ditinggikan derajatnya, dijaga dari siksa kubur, dari fitnah kubur, yang mendapatkan kenikmatan di kubur dan seterusnya. Jadi untuk jawaban kami adalah lebih baik hati-hati untuk tidak perlu berziarah bagi wanita. Walaupun sekali-sekali ketika keadaannya aman tadi tidak bercampur baur, tidak berlebih-lebihan, ya dia bisa meninggalkan ratapan, tidak menangis berlebihan, ya, dan memang tujuannya untuk mengingat akhirat, ya, untuk mengingat akhirat, maka sekali-sekali tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan kebiasaan dan sering-sering, ya, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang melazimkan sebuah keburukan dengan dalih bahwa mereka masih berada di kubangan yang sama. Misalnya, saya tahu bahwa musik itu haram, tapi saya masih berusaha untuk menjauhi musik. Sementara ada teman yang terang-terangan menunjukkan ketertarikannya kepada musik, namun tidak dinasihati karena merasa
mereka hidup di kubangan dosa yang sama. Apakah itu dibenarkan, Ustaz? Iya. Eh, jadi maksud soalnya adalah apakah kita misalnya ketika melakukan dosa yang sama, melakukan suatu dosa, kemudian kita melihat saudara kita melakukan dosa yang sama, apakah boleh eh, kita tidak mengingatkan, ya, tidak menasihati karena sama-sama kita sama-sama dosanya, ya. Taib. Memang di dalam Al-Quran kan disebutkan itu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Sungguh besar murka Allah kepada kalian ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga nanti ada penghuni neraka itu yang akan tersiksa, dia akan berlari keliling, berputar-putar, dan kemudian isi perutnya terburai. Ya, disebutkan dalam hadis seperti itu. Kemudian para penduduk neraka bertanya kepadanya, orang ini dikenal sebagai orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi penduduk neraka mengatakan, Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha anil munkar. Bukankah, wahai fulan, kenapa kamu ada di neraka sini tersiksa seperti ini? Bukankah kamu dulu di dunia itu amar ma'ruf nahi munkar? Maka orang itu pun mengatakan, Naam, betul. Ya, eh, kuntu a'muru bil ma'rufi walam atihi wa anha anil munkar walam apa wa atihi. Ya. Saya menyuruh kepada ma'ruf tapi saya tidak kerjakan ma'ruf itu, dan saya melarang kepada kemungkaran tapi justru saya mendatangi atau mengerjakan kemungkaran tersebut. Nah, maka memang ini celaan terhadap orang-orang yang seperti itu, yang dia sendiri eh, tidak atau melupakan dirinya, sementara kemudian dia eh, apa tampil di hadapan manusia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sementara dia eh, melakukan tidak melakukannya apa yang dia ucapkan. Namun kita juga perlu tahu bahwasanya ketika kita pakai konsep seperti itu juga, bahwa saya kan masih banyak dosa, tidak usah kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita juga akan bertanya kalau seperti itu, siapa di antara kita di atas manusia, di atas muka bumi ini manusia yang tidak berdosa? Nah, seandainya syarat memberikan menasihati orang, syarat menasihati atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dia tidak berdosa, tidak punya dosa sama sekali, maka tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang pantas untuk menasihati. Karena semua manusia itu berdosa. Nah, cuma kita lihat apakah manusia yang menasihat itu adalah juga manusia yang sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya. Manusia yang juga sadar bahwa dirinya penuh dosa, tapi juga berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Ya. Jatuh kepada dosa, kemudian dia senantiasa bertobat, jatuh lagi dia bertobat lagi. Maka ketika kondisinya dia seperti ini, maka tentu saja dia harus atau dia boleh atau bahkan dianjurkan untuk juga melakukan atau memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Ya, yang tidak boleh adalah atau yang tercela adalah itu tadi, yang dia tidak punya niat untuk apa memperbaiki diri, dia bergelimang dosa, tidak ada usahanya untuk keluar dari dosa tersebut, lalu kemudian dia sok-sok apa menasihati orang, ya. Padahal ketika dia bersendirian dia dia melakukan dosa-dosa yang dilarangkan tersebut, ya. Ketika padahal dia mampu untuk melakukan kebaikan, ya, dia menyuruh kebaikan dan dia mampu untuk melakukannya, dan dia tidak melakukannya karena malas-malasan, karena karena eh, apa tidak mau dan seterusnya. Nah, maka yang ini yang tercela. Jadi sekali lagi jangan sampai kita yang berdosa, ya semua orang berdosa ya. Maka kalau kita katakan syaratnya harus tidak berdosa baru mau memberikan nasihat, maka tidak akan pernah kita bisa memberikan nasihat karena pasti kita akan selalu berdosa. Ya, wallahu taala a'lam. Saya Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh Mariani Ummu Khalid tadi. Sepertinya ada pertanyaan lanjutan. Kebanyakan orang membaca
Al-Fatihah saat berziarah, Ustaz? Berziarah Ya, kubur apakah boleh? baik. Eh, tentu ikhlaskan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat bagaimana di zaman hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di zaman hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan para sahabat untuk berziarah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahkan beliau Nabi SAW pun di dalam beberapa hadis disebutkan beliau melewati kubur atau beliau berziarah kubur. Ya. Namun tidak pernah dinukil dari Nabi SAW, terutama sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah maksudnya sunnah yang berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Jadi tidak pernah disebutkan bahwa Nabi melakukan itu. Ya. Jadi kan ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah itu adalah sunnah yang Nabi SAW ucapkan. Ya, bahwa lakukanlah ini, lakukanlah itu, dan seterusnya. Kalau sunnah fi'liyah adalah sunnah yang memang Nabi lakukan sendiri. Para sahabat kemudian melihat dan kemudian meriwayatkan perbuatan Nabi itu. Nah, eh, ketika misalnya itu adalah sebuah yang disyariatkan, maka harusnya Nabi SAW sudah contohkan itu. Namun tidak ada sunnah fi'liyah. Ya. Nabi SAW datang ke kubur lalu membaca surah Al-Fatihah. Silakan dicari. Di hadis manapun pasti tidak akan dapat. Kalau ada, ya maka harus dicek dulu kesohihannya. Karena bisa saja itu buat-buatan saja. Ya. Hadis-hadis lemah atau bahkan hadis-hadis palsu. Ya, tidak ada sunnah fi'liyah. Maka kemudian kita cek sunnah qauliyah. Adakah Nabi SAW mengatakan kalau kalian berziarah kubur maka bacalah surah Al-Fatihah. Ya. Walaupun mungkin Nabi tidak pernah terlihat melakukan itu, tapi kalau ada ucapan seperti itu, maka itu bisa dijadikan sandaran atau dasar untuk melakukan sebuah amal. Nah, sekarang ternyata kauliyah dan amaliyah dan kauliyah itu tidak ada. Kemudian sunnah takririyah. Takrir itu maksudnya ada seorang sahabat atau beberapa sahabat melakukan suatu amalan di zaman Nabi SAW dan Nabi mengetahui perbuatan tersebut, tapi Nabi tidak mengingkari. Ya, itu takrir, berarti Nabi SAW menyetujui hal tersebut. Ya, berdasarkan tentu saja wahyu dari Allah, artinya perbuatan itu sesuatu yang dibolehkan atau bahkan disyariatkan. Nah, ini juga kita tidak dapatkan hadis yang sahih ya, tentang sahabat yang melakukan hal tersebut. Ya, maka dari itu membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah itu tidak dianjurkan atau bahkan tidak disyariatkan ketika berziarah kubur, ya, berziarah kubur. Nah, eh, mungkin kita pernah dengarkan, ya, karena membaca surah Al-Fatihah ini kan bukan hanya ketika di ziarah kubur, bahkan di momen-momen, ya, ketika misalnya ada orang meninggal, ya, ada biasa amalan-amalan kita kirim surah Al-Fatihah, gitu kan? Ya, atau bahkan misalnya di apa istilahnya di eh, baca surah Al-Fatihah atau bahkan misalnya di doa-doa, ya kadang-kadang ditutupkan ya, Al-Fatihah begitu ya. Nah, yang pernah kita dengarkan ada yang mengambil dalil umum, ya, mengambil dalil umum. Yaitu dalil kalau kita lihat dalil yang menyebutkan keutamaan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan juga apa keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi disebutkan dalam satu hadis itu, saya tidak ingat teks pastinya, tapi disebutkan di dalam hadis tersebut keutamaan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fatihah. Dan disebutkan di situ barang siapa yang membacanya pasti akan diberikan. Itu begitu kira-kira teksnya. Nah, pertanyaannya di sini diberikan apa? Diberikan apa? Ya. Nah, kalau kita lihat syarahnya, diberikan apa? Itu diberikan apa yang terdapat di dalam kandungan ayat tersebut. Ya. Kan kita lihat 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu kan doa. Ya, jadi maksud Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan dia pasti akan diberikannya. Ya, nyanyi ini kembali ke siapa? Ya. Nah, maka di antara yang menyebutkannya itu kembali kepada keutamaan atau apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Ya, doa-doa yang di dalam surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu kan ada doa-doa itu ya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana dan seterusnya.
Begitu juga surah Al-Fatihah. Ya, barang siapa membacanya pasti akan diberikannya. Ya, diberikannya apa? Diberikan apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Petunjuk. Ya, diberikan hidayah, siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada yang menjadikan dalil itu, ya, illa utitu maksudnya adalah untuk supaya menjadi agar supaya Al-Fatihah itu menjadi pelancar agar doa itu dikabulkan. Jadi berdoa tutup dengan Al-Fatihah itu yang kemudian membuat doa itu semakin bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, maka dari itu apa kita katakan pendalilan itu dengan menggunakan dalil tadi itu jauh ya karena kita katakan juga kita kembali ke argumen kita yang pertama tidak ada sunnah fi'liyah. Nabi SAW tidak pernah lakukan sendiri padahal Nabi kita sebutkan bahwa beliau sering atau bahkan kita dapatkan di dalam hadis-hadis beliau berziarah kubur tapi tidak pernah membaca surah Al-Fatihah. Artinya tidak disyariatkan, tidak disyariatkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Disyaratkannya adalah untuk kita baca yang kita sebutkan tadi. Ya, Eh, eh, ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, apakah sama jika kita meyakini setan itu ada dengan jin itu ada Ustaz? Karena kami banyak mendengarkan tentang kisah orang-orang yang bertemu dengan setan seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Apakah mempercayai mereka sama dengan beriman bahwa jin itu ada atau merupakan perusak akidah? Iya, jin itu ada, harus kita percaya bahwa jin itu ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Kalau kita tidak percaya jin, berarti kita tidak percaya Al-Quran. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan Hmm. jin dan manusia. Berarti kalau kita tidak percaya jin, lah, terus itu ayat mau dikemanakan? Ya. Jadi jin termasuk perkara-perkara gaib yang harus kita imani. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gitu kan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, orang-orang beriman itu beriman kepada yang gaib. Salah satunya adalah jin. Kita harus percaya jin. Dan di antara yang kita harus percaya tentang jin adalah bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia gaib, dia tidak bisa dilihat dan kadang-kadang memang mereka bisa menampakkan diri mereka. Ya, bisa menampakkan diri mereka untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Jadi, kalaupun ada orang melihat penampakan-penampakan itu, ya kalau bukan trik sulap, ya itu memang betul-betul jin yang coba mengganggu manusia dengan menampakkan dirinya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi percaya kepada jin itu akidah kita, akidah kaum muslimin. Ya, Allah Taala. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mengapa iblis dan manusia itu diberikan hasrat untuk bertindak semau mereka, sementara malaikat tidak, Ustaz? Apa ada alasan di balik itu? Iya. Eh, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya dan memang para malaikat itu memang diciptakan khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan para malaikat itu khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan tugas-tugasnya. Jadi memang mereka makhluk yang khusus gitu ya. Makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan tugasnya dan di antara tugas mereka adalah beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tugasnya sujud saja ya, dan seterusnya sebagaimana kita ketahui dalam dalil-dalil yang ada sifat-sifat dan tugas-tugas para malaikat. Nah, kemudian kenapa jin dan manusia yang diberikan apa? Kenapa jin dan manusia yang diberikan perbedaan? Kenapa mereka memiliki hawa nafsu? Kenapa mereka di antara mereka ada yang bisa bermaksiat dan ada yang mereka bisa taat? Ya, maka kita kembalikan itu Allah Subhanahu wa taala yang punya mau. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memang menghendaki seperti itu. Ya, menghendaki seperti itu. Kenapa kalau kita tanya kenapa bukan eh, jin dan manusia itulah ujian untuk kita.
Itu ujian untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesarannya, Allah menciptakan malaikat yang menjadi hamba-hambanya yang taat, menjadi hamba-hambanya yang taat, hamba-hamba yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Sedangkan manusia diberikan ujian, diberikan hawa nafsu karena memang diuji untuk beribadah kepada Allah ataukah untuk kemudian ataukah mereka bermaksiat. Nah, kalau ditanya kenapa malaikat seperti itu, karena itu kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu memang karena sudah ada tugas-tugasnya dan memang manusia itu menjadi makhluk yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga jin. Ya, mereka yang kena ujian, ya, kena ujian mereka taat atau tidak, ya, beribadah atau tidak. Ya, hanya jin dan manusia yang seperti itu, adapun malaikat hanya diciptakan untuk beribadah tapi tidak diciptakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu balasannya juga berbeda. Ya, jin dan manusia itu entah surga dan neraka, sementara malaikat, malaikat tidak ada surga dan nerakanya. Malaikat akan tetap seperti itu saja. Ya Allah taala. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan itu juga sekaligus menutup. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir kalau gitu, Ustaz. Dari Ilham Suhardi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara-cara menghadapi sihir? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghadapi sihir yang pertama tidak menghadapi sihir dengan sihir. Ya. Ya, kadang-kadang ada orang begitu ya. Jadi karena dia tahu di sihir, dia juga sewa penyihir. Ya, dia juga sewa dukun. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Menjawab atau membantah atau melawan sihir dengan sihir itu sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Bagaimana cara melawan sihir? Maka dengan cara-cara yang syar'i. Yang pertama adalah dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, atau secara khusus membaca zikir-zikir dan ayat-ayat ruqyah, senantiasa kita rutinkan. Kemudian menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu syar'i yang berkaitan dengan tauhid, itu akan membantu kita untuk tercegah dari yang namanya sihir. Dari yang namanya sihir. Ya Allah Ta'ala. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwasanya yang namanya sihir itu adalah eh, apa eh, perbuatan jin-jin atau perbuatan manusia yang bekerja sama dengan jin, mengirimkan sihir dan seterusnya, dan itu tidak akan memudaratkan satupun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ya, Allah mengatakan walaisa bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, orang-orang yang menggunakan sihir itu tidak akan bisa memudaratkan satu orang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara untuk berlindung dari sihir adalah berlindung kepada Allah, ya. Karena Allah yang berkuasa. Karena Allah sendiri katakan, sihir itu tidak akan mempan, tidak akan memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Kalau begitu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala. Baik, syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan terakhir tadi itu sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita pada malam hari ini dan juga kepada para peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir dari awal hingga akhir. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan masing-masing membaca dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.